Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Rizkia Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Zara Khairani. Saya mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 7 tugas besar algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi dari hasil yang telah kami buat pada tugas besar algoritma dan pemrograman kali ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Zara Khairani dan Anissa Syakirin, Matthew Diamonda Posma Kasolia, lalu Ardiansyah Fikri Wibowo. Demikian pembukaan dari saya. Lalu sekarang saya dan teman saya yaitu Anissa Syakirin akan menjelaskan flowchart yang telah kelompok kami buat. Pertama, ketika membuka dashboard lalu ketik T-code-nya. Mau bikin data baru atau cuma mau nyari, sistem bakal langsung tahu. Kasih shape belah ketupat, kalau benar kasih panah ke kontainer, lalu operation yang di samping itu. Kalau salah buat kotak kembali ke input T-code. Abis kotak kembali ke input, itu buat panah arah ke input T-code yang di bawah. Kedua, itu ada cek recheck atau validasi. Nah, pas dikirim nggak langsung masuk, dicek dulu sama sistem ada yang kosong atau tidak, tipenya benar atau tidak, pokoknya dipastikan nggak ada yang salah ataupun ngaco. Nah, lalu kalau datanya aneh bisa dihandle exception dan akan kembali ke form sebelumnya. Jika sudah benar atau bypass semua validator, maka data akan disimpan ke database. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang package menu service. Package menu service merupakan service layer untuk mengelola package menu. Menggunakan package menu repo sebagai penyimpanan data atau repository. Repository dibuat randomly agar tidak dapat diubah setelah inisialisasi. Terus ke fungsi create digunakan untuk menambahkan package menu baru, membuat objek package menu, lalu mengisi data menu dan price, menyimpan data ke repo.db. Repo.db itu sendiri itu repository database. DB itu database. Terus mengembalikan data yang berhasil dibuat. Terus sekarang kita ke fungsi update-nya. Fungsi update itu digunakan untuk mengubah data package menu. Terus mencari data berdasarkan ID. Terus juga menggunakan perulangan untuk menelusuri data. Terus mengembalikan data yang diperbarui, mengembalikan null jika data tidak ditemukan. Sekarang ke fungsi delete-nya. Fungsi delete itu digunakan untuk menghapus data package menu, menghapus data berdasarkan ID, menggunakan perulangan dan remove app. Terus fungsi find digunakan untuk mencari suatu data, pencarian berdasarkan ID, terus mengembalikan data jika ditemukan, lalu mengembalikan null jika tidak ditemukan. Lalu ada fungsi find all digunakan untuk mengambil seluruh data package menu, kemudian mengembalikan semua data dalam repository. Terus fungsi filter by type digunakan untuk memfilter data berdasarkan harga penyimpanan hasil yang sesuai ke dalam list. Terus mengembalikan daftar data yang cocok. Selanjutnya itu ada table service yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu membuat meja baru atau create. Cara kerjanya ini simple, kita siapin dulu wadah kosongnya pakai new table, terus kita isi nomor mejanya sesuai permintaan user. Kalau sudah diisi baru kita masukkan atau kita simpan ke dalam list database kita. Yang kedua yaitu mengubah status atau update. Fungsi ini gunanya kalau kita mau ganti status meja, misalnya dari kosong jadi terisi, program ini bakalan nyisir satu-satu semua meja yang pakai perulangan for. Begitu ketemu nomor meja yang pas, statusnya langsung kita timpa sama status yang baru. Selanjutnya yang ketiga, menghapus data atau delete. Kita pakai fungsi delete. Di sini saya pakai cara yang lebih ringkas, yaitu langsung cari mejanya pakai first or default. Kalau meja beneran ada, ya langsung kita hapus dari daftar list database kita. Yang keempat yaitu mencari meja atau find.
Kalau cuma mau cari tahu informasi satu meja aja tanpa ngubah apa-apa, ada fungsi find. Logikanya sama kayak update tadi, yaitu dicari satu-satu sampai ketemu nomor meja yang dimaksud. Terus kita tampilin datanya. Lalu yang kelima, yaitu ada menampilkan daftar, find all, dan filter. Fungsi buat nampilin daftar meja dalam bentuk teks. Kalau find all, dia bakal ambil semua data meja terus digabungin jadi satu list tulisan biar gampang dibaca. Kalau filter by type, dia lebih pintar sedikit karena cuman bakal nampilin meja statusnya sesuai sama yang kita cari aja. Misal kalau cuma kita mau lihat meja yang kosong aja. Nama saya Ardian Syafri Wibowo dengan NIM 102425000187. Saya dari kelas S1 SI 2504 Kampus Jakarta, dan saya dari kelompok 07. Saya ingin menjelaskan tugas besar algoritma dan pemrograman dari kelompok saya. Selanjutnya, ya, di sini ada layer untuk penalty service di kode C#. Seperti yang tertera pada presentasi kali ini, kami menggunakan sistem create, read, update, dan delete. Ini adalah kodenya. Untuk penjelasannya, penalty.cs di sini adalah layer program untuk menciptakan penalti atau hukuman dari customer yang melanggar aturan makan di restoran. Repository ditetapkan sebagai database asal untuk menyimpan penalti yang ditetapkan, dan itu hanya dibuat read only. Dan penalti repo digunakan untuk menyimpan data tersebut. Lalu untuk fungsi create di sini untuk membuat dan menginput penalti, memasukkan penalti ke repository, dan mengembalikan data yang dibuat. Selanjutnya untuk fungsi update digunakan untuk mengubah data penalti, mencari data dengan loop. Jika data tidak ditemukan, akan dikembalikan. Selanjutnya ada fungsi delete. Di sini digunakan untuk menghapus data penalti, mencari data dengan loop menggunakan ID sebagai keywordnya untuk mencari penaltinya. Dan jika tidak ditemukan, maka data akan dikembalikan. Lalu ada fungsi find-nya, digunakan untuk mencari suatu data penalti, pencarian menggunakan ID dari penalti. Jika tidak ditemukan, akan dikembalikan. Lalu di sini ada fungsi find all, digunakan untuk mengambil seluruh data dari penalti, mengembalikan semua data ke dalam repository. Dan terakhir ada fungsi filter by type atau by price. Di sini adalah fungsi by type, fungsinya berfungsi untuk memfilter penalti berdasarkan tipe. Jika menemukan tipe yang dicari, akan mengembalikan. Dan saya akan menjelaskan apa aja. Pertama, saya membuat dan merancang semua arsitektur yang dalam aplikasi ini, terutama dari alur end to end, bisnis dan sistemnya. Lalu saya membuat dalam data, yaitu immutable data untuk session dan transaction. Pertama saya akan menjelaskan tentang arsitekturnya. Pertama di sini terdapat T3, ada constant, dispatch, model, repository, service, utils. Secara singkat, constant ini adalah direktori yang menyimpan semua enum, file enum. Lalu yang kedua, dispatch ini adalah file yang direktori yang menyimpan semua file router atau class yang akan bertanggung jawab sebagai pengaluran dan semua alur aplikasi. Lalu di sini ada model, di mana ini menjadi struktur data utama dari aplikasi ini. Ada 5, yaitu pertama ada penalty, package menu, dan table, lalu juga session dan transaction. Yang ketiga di sini ada repository yang merupakan direktori menyimpan file, menyimpan semua model yang
yang akan diproses itu, yang tadi 5 itu. Lalu di sini ada service, di mana itu akan kelas yang bertugas sebagai menyimpan semua operasi manipulasi data dari model tersebut. Lalu utils ini merupakan kelas directory yang menyimpan kelas-kelas yang membantu service tersebut. Lalu di sini di direktorinya di sini semuanya ada bootstrap dan program. Bootstrap ini juga untuk konfigurasi semua inisiasi objek dan seperti service, repository, dan utils, dan banyak lagi. Lalu saya akan lanjut. Di session service ini saya membuat 2 function saja karena untuk konteks beberapa dari sini saya memakai link queue. Link queue ini sendiri merupakan cara untuk loop dan juga cara untuk menambahkan kondisi dan menggunakan lambda expression. Nah, kenapa saya memakai ini? Karena ini lebih mudah, simple, dan juga menurut saya ini sangat membantu saya dalam coding, terutama dalam membaca, dan untuk evaluasi kedepannya saya bisa lebih mudah tanpa harus menggunakan cara manual. Walaupun saya sendiri bisa saya sendiri percaya diri saya bisa mengerjakan dengan manual dan juga link queue, tetapi saya lebih memilih link queue. Oke, pertama saya akan menjelaskan untuk function create. Untuk pembuatan session sendiri sini sifatnya sebagai data terpusat dari 3 data yang merupakan master data yang teman-teman saya sudah buat, yaitu package menu, table, dan juga penalty. Dan session ini yang mengumpulkan mereka semua untuk sebagai data terpusatnya di saat customer sedang makan. Di sini ada variable table. Untuk bagian pertama ini saya akan menampung semua variable yang dibutuhkan dari 3 tadi, yaitu pencarian ID table, pencarian ID menu, dan juga pencarian ID penalty. Lalu di sini saya membuatnya itu dengan cara ditampung ke dalam variable itu sendiri, data type itu sendiri, table dan package menu. Lalu di sini dua-duanya sudah ada error handling. Jika tidak dapat dia ditemukan, maka akan langsung throw not found any valid table atau any valid menu. Lalu di kedua sini di flow kedua, pengubahan status table. Saya pertama di dalam table sendiri punya atribut status, di mana di situ akan menjelaskan apakah table itu available atau occupied. Dan di sini di session ini akan otomatis membuat table itu menjadi occupied. Di sini sudah pasti karena oh ya benar, di sini valid table 0407 status, di sini table status dijadikan occupied, dan di situ sudah otomatis statusnya terubah dari available menjadi occupied, langsung terupdate. Walaupun saya di sini tidak memanggil function service-nya langsung, tetapi untuk best practice memang semua repo dari 3 data tersebut itu harus ada di session service ini, dan itu digunakan untuk pengubahan status, pengubahan update apapun itu, dan semuanya harus manual di sini. Lalu di sini table repo.db target index 0407 ini merupakan operasi di mana pertama dicarikan indeksnya, lalu dari indeks tersebut value itu akan ditindih dengan valid table yang baru, atau di sini table ini dengan valid table ini kan statusnya sudah diganti menjadi occupied, dan dari situ akan ditindih dengan occupied itu, maksudnya table yang udah mempunyai atribut value yang statusnya occupied. Jadi yang sebelumnya available sudah ditindih dengan yang baru. Lalu di sini ada pengecekan. Di session request ini ada pengecekan pertama untuk session yang ada penalty dan tidak ada penalty. Jika tidak ada penalty dan ditulis clear di sini, maka di sini akan return function session with no penalty, di mana ini akan mengembalikan session dengan penalty yang kosong atau tidak ada biaya tambahan dari penalty. Lalu jika ada penalty akan membuat penalty baru, sama seperti tadi, untuk tampung variable penalty dulu, lalu akan di return session with penalty. Sama juga akan mengembalikan session dengan penalty yang ada. Lalu di saat create ini, transaction itu sudah pasti akan langsung terbuat, karena dari data session ini ada data total person. Total person ini jumlah orang yang makan. Lalu juga di sini
Dari situ akan ada perhitungannya yang akan dilakukan di dalam transaction. Saya langsung aja ke transaction. Di sini di create sini membuat transaction baru. Jadi menerima double total. Di sini total ini itu di pass dari create service, session service. Dari situ di pass totalnya dan bisa otomatis akan langsung transaction ini terbuat dan akan langsung diserahkan ke usernya jika dalam konteks business real life-nya. Lalu saya akan lanjut ke session service yang untuk query. Sebelumnya kan karena komen ini hanya 2, yaitu create dan end session, karena tidak boleh delete langsung karena immutable data. Lalu di sini define saya menggunakan link queue kembali lagi karena menurut saya ini sangat simple dan enak dibaca dan mudah untuk didebug selanjutnya. Lalu di sini find saya menerima di parameter ID request dan juga langsung mengembalikan yang paling pertama yang ID-nya sama dengan ID request. Lalu di sini ada throw exception-nya juga. Lalu di sini ada list string find all, di mana semua yang ada di dalam repo itu akan dikembalikan tetapi dalam bentuk string, karena jika dalam bentuk data raw akan lemot query-nya. Jadi saya rasa diubah menjadi string dulu, itu lebih ke best practice-nya sih di sini. Lalu di sini ada filter by, dia sama seperti find all hanya dengan tambahan kondisi. Jadi ini saya menggunakan link queue where, di mana di sini where ini link lambda untuk kondisinya, di mana session status ini sama dengan request atau inputnya itu penerimaan status. Lalu di select juga di sini yang mengambil semua pilihan yang di sini akan menjadi toString. Oke, lanjut ke transaction service, sama seperti tadi, dia akan langsung membuat transaction hanya sebuah objek lalu mengembalikannya. Dan di sini sebagai snapshot saja sih sifatnya, bukan sebagai bentuk transaksi yang ada perhitungannya, karena perhitungannya sudah terjadi di session. Oke, lalu untuk transaction juga ada soft delete karena ini mutable data. Kembali lagi di sini ada repo.count. Di sini untuk soft delete-nya saya tidak memakai link queue. Saya mau coba menunjukkan kalau ini cara manualnya, yaitu saya akan looping pertama DB-nya di dalam database-nya, lalu di sini ada kondisi jika index, ini untuk pencarian index, jadi saya bisa langsung skip. Lalu di sini transaction, kembali lagi karena ini mutable data, saya membuatnya soft delete ini sebagai flag atau seperti update dengan menerima string ID request. Jadi akan sama seperti update sebelumnya, dan di sini ada konfirmasi. Lalu untuk query-nya seperti ini, di mana sama juga find menerima ID request, di throw jika tidak ada, find all yang mengembalikan semuanya dalam bentuk string, lalu juga filter by dengan mengembalikan semuanya dalam bentuk string dengan kondisi di dalam parameter. Sekian dari saya, terima kasih.